Setelah mendengarkan pendapat dari beberapa mahasiswa, kami juga sempat berbincang dengan beberapa dosen UNJ mengenai rencana UNJ menuju PTNBH. Menurut beberapa dosen, PTNBH bukanlah satu-satunya cara untuk mewujudkan kampus yang berkualitas. Lantas, bagaimana tanggapan tim pengembang atas hal itu? Karena itu, mari saksikan perbincangan kami dengan Bapak Yuyus Kardiman selaku salah satu tim pengembang PTNBH untuk menjawab pertanyaan serta kerisauan yang dirasakan oleh mahasiswa mengenai rencana UNJ menuju PTNBH. Kita akan maju ya Pak ke pertanyaan pertama, yaitu begini Pak, jadi kan sebelumnya kami sempat melakukan survei seperti itu ya Pak. Salah satunya itu kita sempat mewawancarai beberapa mahasiswa secara random di UNJ ini Pak, dan hasilnya ternyata masih banyak mahasiswa yang belum mengetahui apa itu istilah PTNBH Pak. Nah, untuk pertama-tama Bapak boleh nggak menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian PTNBH itu Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Andini ya. Apa itu PTNBH? PTNBH itu menurut peraturan pemerintah tersebut sebuah perguruan tinggi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi. Jadi entry point-nya adalah PTNBH itu perguruan tinggi yang memiliki otonom di dalam pengelolaan keuangan. Tentu kalau pengelolaan keuangan itu otonom, maka tata kelola organisasi jadi itu juga otonom dan lain sebagainya menjadi otonom. Berarti penyelenggaraan PTNBH ini akan terbukti efektif itu pada dalam menyelenggarakan kampus seperti itu. Oke, efektif atau tidak? Satu tadi keniscayaan, kita harus bergerak terus. Kenapa? Karena kita punya modal. Modalnya apa? Teman-teman 4 tahun berturut-turut kita WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu luar biasa tuh, prestasi yang luar biasa. Kalau kemarin ada kampus yang terjarat, KPK dan sebagainya, kita WTP tuh. Tahun ini kita WTP. Dan 4 tahun berturut-turut sebelumnya itu kita WTP. Itu modal besar dalam pengelolaan organisasi, karena organisasi biasanya yang sangat rentan adalah keuangan. Setelah lihat keuangan, mari kita lihat secara akademik. Sebagai universitas yang mau mandiri, maka kita memang harus mandiri. Kalau tidak mandiri, maka kita tidak akan pernah melakukan percepatan mencapai visi tadi. Visi sudah dibuat, misi harus dilaksanakan. Maka kalau kita tidak mampu mandiri, kalau disebut mandiri berarti sudah memiliki kekuatan, sudah memiliki modal. Nah, maka kita tidak akan pernah sampai mencapai visi tersebut. Bagaimana sih Pak regulasi PTNBH yang nantinya akan direalisasikan UNJ saat benar-benar nanti UNJ benar-benar sudah menjadi PTNBH Pak? Oke. Di dalam PTNBH karena otonomi keuangan, maka nanti mau tidak mau perguruan tinggi harus diberikan keleluasaan untuk membuat bisnis. Yang selalu dikhawatirkan oleh beberapa kampus yang PTNBH, kampus selalu menjadikan mahasiswa menjadi objek untuk penarikan keuangan, karena memang sasaran paling empuk adalah mahasiswa, kan begitu. Tapi di sisi lain, ketika kampus menjadikan mahasiswa menjadi objek, maka sesungguhnya kampus belum siap, belum mandiri untuk PTNBH. Itu entry point-nya. Nah, ini kan kita mendengar ya Pak, kalau ternyata juga ada beberapa prodi atau jurusan yang sekarang beralih yang tadinya D3 menuju D4. Apakah itu juga termasuk dalam persiapan PTNBH? Iya, itu peningkatan. Jadi gini, salah satu keunggulan dari PTNBH adalah selain pengelolaan keuangan, nanti berimbas kepada rencana bisnis. Jadi universitas bisa melakukan bisnis apa saja, bisa bekerja sama dengan siapa saja, termasuk membuka program studi baru. Jadi punya keleluasan. Kalau misalkan sekarang masa BLU, misalkan untuk membuka prodi baru itu sangat susah, sangat sulit. Kenapa? Karena harus lapor ke Dikti, mengajukan ke Dikti, verifikasi dan lain sebagainya, bisa lama waktunya. Nanti analisisnya hanya ada di kampus, hanya ada di universitas. Ketika universitas mengatakan layak, sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang kesiapan UNJ Pak dalam menuju PTNBH. Kalau saya boleh tahu, memangnya apa saja sih Pak persyaratan sebuah perguruan tinggi itu untuk menuju PTNBH? Untuk menjadi PTNBH itu persyaratannya adalah pertama, pengelolaan tridharma perguruan tinggi harus unggul, pengajaran harus unggul, penelitian harus unggul. Penelitian itu nanti akan sangat linier, unggul atau tidaknya dengan luaran penelitian
berupa artikel, apakah masuk Scopus atau masuk Sinta, kan begitu sekarang itu ya. Kalau misalkan hasil penelitiannya tidak dipublikasikan, maka jadi tidak unggul. Gitu. Nah, dan tadi saya sebutkan bahwa perkembangan UNJ dalam beberapa tahun itu sangat signifikan, sangat signifikan. Yang berikutnya, syarat yang kedua adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan kita sudah WTV. Berikutnya, apa yang syarat yang menjadi PTNBH? Syarat PTNBH yaitu bagaimana membangun budaya ekonomi. Kalau dengan tadi kan Bapak sempat menyebutkan beberapa resources UNJ ya, seperti lahan-lahan dan segala macam. Apakah itu termasuk dengan persyaratan di bagian keuangan ya Pak? Kalau Oh iya, iya. Karena bagaimana mungkin misalkan kita layak dijadikan PTNBH atau tidak kalau kita tidak punya modal. Kan Cikarang 80 hektar itu kan modal besar. Kemudian di Duren Sawit rencananya akan dijadikan laboratorium MIPA ya di sana dan lain sebagainya. Di sana juga akan ada pengembangan bisnis di Duren Sawit. Kemudian di daerah di Setiabudi akan dijadikan sentra bisnis UNJ kan itu karena itu segitiga emas di Jakarta luar biasa. Baik, tapi kalau untuk realisasinya sudah bisa dipastikan belum Pak kapan akan direalisasikannya? Direalisasikannya tentu sesuai dengan planning RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang per 5 tahun apa dan lain sebagainya. Kalau dari aspek untuk sekarang ini ada nggak sih Pak aspek yang sedang difokuskan untuk dikembangkan seperti itu dalam upaya persiapan UNJ menuju PTNB ini? Aspeknya apa Pak yang paling difokuskan untuk sekarang ini? Jadi satu, fokus UNJ kan harus cepat. Pengembangan lab school. Karena pengembangan lab school itu menjadi penting karena di sana ada income generate-nya sangat besar dan itu bisa cepat. Yang kedua, membuat kerjasama yang menguntungkan UNJ. Kesiapan kita kayaknya, kalau saya sih berani di angka 8 kita siap. 8 tidak siap, karena saya coba lihat analisis dari itu ya. Kalau 80 berarti itu sebentar lagi dong Pak, kita akan diresmikan. Oh iya, karena bocorannya sih awal tahun kita diresmikan, surat sudah hadir. Gitu. Berarti dengan nanti turunnya SK tersebut, berarti sudah resmi UNJ akan menjadi PTNBH. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini kita akan membahas sedikit Pak tentang tadi kendala-kendala, karena kan sebelumnya Bapak sudah pernah berbincang tentang kendala kita menuju PTNBH ya Pak. Salah satunya tadi kendalanya itu adalah bagaimana untuk menarik dosen-dosen dan siklus akademik kita untuk dapat menghasilkan sebuah produk gitu ya Pak. Nah, selain hal tersebut ada lagi nggak sih Pak kendala yang dialami oleh UNJ dalam menuju PTNBH? Kendala yang paling besar kan sumber daya manusia. Oke, kendala yang paling besar. Sumber daya ya? Iya, sumber daya. Karena siap atau tidak sehebat visi yang dicanangkan oleh lembaga, oleh pimpinan, tapi kalau sumber dayanya tidak kuat, maka nggak bisa terlaksana. Kalau sumber dayanya tidak mampu mandiri, kreatif, agak berat. Nah, itu bukan perkara mudah. Yang kedua, tadi dosen. Dosen sebagai ujung tombak pendidikan di sebuah kampus, maka memiliki tanggung jawab untuk benar-benar menjadi figur yang harus bisa dicontoh mahasiswa, kan gitu. Dia seorang akademisi, dia peneliti, dia juga harus menjadi teladan. Mahasiswa, iya dong. Bagaimana mungkin hampir 30.000 mahasiswa UNJ kalau PTNBH berjalan kemudian mahasiswanya tidak memiliki jiwa mandiri. Saya dengar tadi dari pernyataan Bapak dari persiapan UNJ menuju PTNBH yang sudah 80% ini, namun kenapa sosialisasi terhadap mahasiswa itu belum banyak digaungkan, padahal sepertinya bentuk peralihannya akan sulit seperti itu Pak? Ya, karena nanti akan start lebih kencangnya setelah SK-nya turun. Ya, ketika SK itu kan masa peralihan. Kita sudah action tuh. Di sanalah semua kekuatan UNJ harus mengajak bersama-sama kepada semua pihak. Karena kalau tidak dengan semua pihak kita berat. Dan itu disebutnya masa peralihan makanya. Baik.
Ya. Tapi setelah mungkin nanti semua mahasiswa UNJ akan mengetahui tentang kalau UNJ ini akan secara resmi berubah menjadi PTNBH, pasti kan di sana tidak bisa dipungkiri bahwa semua mahasiswa itu akan berkata iya dengan adanya rencana tersebut ya Pak. Nah, bentuk sosialisasi yang akan dilakukan tuh contohnya seperti apa Pak supaya dapat menyatukan pikiran dari 30.000 mahasiswa yang banyak? Kan sebetulnya semua dosen sudah diajak berdialog dan semua dosen sudah diberikan informasi tentang PTNBH. Tentunya kalau sampai hari ini belum berhasil ya berarti harus ditingkatkan terus kan, Bagaimana caranya? Bisa dengan seminar, bisa dengan berbagai pernyataan di media dan lain sebagainya. Bisa dilakukan seperti itu. PTNBH ini kan secara langsung juga akan berdampak kepada kehidupan mahasiswa ya Pak, baik dalam kehidupan akademik mereka maupun keuangannya seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu, apa sih Pak keuntungan suatu perguruan tinggi yang berstatus PTNBH ini bagi mahasiswanya? Oke. Pertama, keuntungan dari PTNBH bagi mahasiswa. Mahasiswa diajak untuk pertama tadi mandiri ya. Tadi persoalan mandiri ini menjadi kuat. Teman-teman merasakan nggak sekarang di masa pandemi dan sampai hari ini beberapa pembelajaran mata kuliah sudah menggunakan LMS. Artinya semua program studi pasca sarjana ataupun S1 ataupun D3 nanti akan bergerak pada learning management system. Nah, sekarang dengan PTNBH difasilitasi, dipercepat bahwa mahasiswa diuntungkan untuk apa? Untuk belajar dengan cepat, melakukan proses kemandirian hidup. Termasuk dalam belajar. Apa yang saya ingin tanya, apa sih Pak yang dapat diberikan UNJ gitu untuk untuk memastikan gitu, untuk membuat mahasiswa percaya kalau ini kalian nggak bakal kesulitan loh saat berkuliah di UNJ setelah UNJ menjadi PTNBH, ataukah dengan memberikan beasiswa, bentuk bantuannya seperti apa nih Pak? Jadi gini, semakin kita banyak bekerja sama dengan pihak luar, maka semakin banyak juga peluang untuk mendapatkan tidak hanya beasiswa. Jadi sekarang nih dengan program MBKM ya, dengan program MBKM Merdeka Belajar, artinya peluang begitu besar untuk belajar mahasiswa UNJ untuk belajar lebih mudah dan sudah difasilitasi. Yang pertama itu. Yang kedua, beberapa perusahaan, beberapa lembaga sudah mau bekerja sama dengan kita dan siap untuk memberikan beasiswa. Tidak hanya untuk lembaga, tapi untuk mahasiswanya sendiri. Satu, fasilitas mahasiswa ketika PTNBH semakin diperkuat, semakin dipermudah untuk mendapatkan pendidikan, layanan pendidikan. Yang kedua, berbagai fasilitas bisa didapatkan. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya Pak, di mana tadi kita sempat membahas tentang bantuan-bantuan apa Pak sekiranya yang dapat diberikan oleh UNJ bagi mahasiswa untuk meyakinkan mereka gitu kalau misalkan mereka tidak akan kesulitan untuk berkuliah di sebuah kampus yang sudah berstatus PTNBH seperti itu. Silakan Pak. Tadi ya seperti saya sebutkan, pertama fasilitas pasti harus dibangun karena tidak mungkin kampus yang disebut mandiri kalau fasilitasnya tidak bagus. Makanya sekarang kita melakukan pembangunan yang luar biasa kan, 4 tower kita langsung bangun tuh. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan fasilitas terbaik buat mahasiswanya. Yang kedua, memberikan fasilitas secara finansial. Artinya apa? Dengan berbagai banyak kerjasama yang dilakukan oleh UNJ, maka dimungkinkan besar di dalamnya akan ada kerjasama dalam beasiswa. Seperti yang sudah. Bagaimana mungkin kita mengejar menjadi perguruan tinggi berwawasan internasional kalau kita tidak mampu bersaing secara internasional. Makanya kita kejar bekerja sama dengan universitas luar di Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka bisa nggak terjadi pertukaran pelajar antara mahasiswa UNJ dengan mahasiswa mereka. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, kami mencoba untuk menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kekhawatiran yang dirasakan mahasiswa maupun dosen akan adanya kebijakan UNJ menuju PTNBH. Salah satunya adalah masih minimnya sosialisasi mengenai dampak yang akan dirasakan oleh mahasiswa. Selain itu, PTNBH yang berpotensi akan menaikkan taraf uang kuliah, juga membentuk persepsi bahwa perguruan tinggi semakin terpolarisasi. Di sisi lain,
PTNBH juga menjamin bahwa kampus akan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk dapat berproses dan mengembangkan potensi diri dengan adanya kerjasama yang dijalin dengan pihak eksternal. Dengan adanya sumber pemasukan kampus dari lahan yang berpotensi akan diolah dan beberapa bisnis UNJ seperti lab school dan hotel, UNJ menjamin bahwa tidak akan menggunakan mahasiswa sebagai objek pemasukan kampus. Sayangnya, status PTNBH tidak dapat disandang UNJ pada tahun ini, dikarenakan proposal yang diajukan UNJ kepada Kemendikbud belum mendapat persetujuan. Dalam perjalanannya, UNJ akan tetap mengajukan proposal pengajuan status PTNBH kepada Kemendikbud. Namun dapat dipastikan, peresmian UNJ menuju PTNBH tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Demikian hasil diskusi kami mengenai UNJ yang akan segera menuju PTNBH dari perspektif mahasiswa, dosen, dan juga pihak pengembang. Semoga tayangan kali ini dapat menjawab rasa ingin tahu Anda mengenai UNJ yang akan segera menuju PTNBH. Percaya atau tidak, semua kami kembalikan kepada perspektif Anda karena UNJ telah berbicara. Saya Sasha Andini, sampai jumpa.